Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya akan berbagi tips yang sering banyak dipertanyakan oleh teman-teman komunitas atau teman-teman pembudidaya. Apa saja penyebab ikan cupang mati? Nah, beberapa hari yang lalu saya mengunjungi salah satu farm cupang kampung di sahabat kita Zen. Saya melihat ada 2-3 lubukan yang mati mendadak. Nah, mungkin video ini bisa memberikan sedikit informasi tentang apa saja penyebab ikan cupang mati. Jadi menurut informasi kurang lebih 2000 ekor yang mati di farm cupang lorong atau cupang kampung yang punya banzeng ya. Jadi buat banzeng tidak usah takut, tetap semangat. Sukses adalah bagian daripada proses. Mari kita belajar bersama, tetap beternak. Yakin usaha yang kita jalani hari ini akan membuahkan hasil lagi 1-3 bulan akan datang ya. Oke, next. Apa saja penyebab ikan cupang mati? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, sebelumnya saya ingin menceritakan saya juga pernah mengalami ikan cupang yang ada di farm rumah cupang Maros mati karena disebabkan oleh faktor cuaca, karena cuacanya sangat dingin. Di lubukan saya itu pada saat hujan airnya penuh, jadi lupa saya tutup karena di ruangan terbuka. Selang besok paginya saya cek, sekitar 50-100 ekor ya yang mati karena disebabkan air hujan yang terlalu dingin. Jadi faktornya suhu. Jadi sudah bisa saya simpulkan faktor suhu ya. Karena selama saya rawat 1 bulan ini baik-baik saja. Pas kena hujan mati. Oke. Next. Nah, yang pertama, kondisi air yang buruk. Sahabatku, penyebab ikan cupang mati yang paling jarang diketahui atau penghobi ikan cupang adalah masalah kondisi air yang buruk. Buruk ini bukan berarti tidak jernih, akan tetapi karena banyaknya racun yang ada dalam air tersebut. Nah, kenapa beracun? Nah, ini yang perlu kita tahu. Yang pertama, karena disebabkan oleh bahan kimia akibat pembusukan kotoran ikan itu sendiri. Jadi sisa-sisa makanan ya sobatku. Nah, kedua faktor ini sehingga ikan bisa terserang jenis penyakit. Nah, seperti sisik nanas, ikan yang lesu atau tidak agresif, siripnya juga yang tidak bisa mekar atau biasa disebut dengan kuncup. Bahkan ikan itu bisa lompat dari kolam ya atau solitaire. Nah, sahabatku, apalagi jika wadah ikan cupang itu terlalu kecil, karena biasa kita tempatkan di gelas, nah atau di botol. Nah, sebagaimana kalau kita tampung air itu bibitnya agak kecil, jadi ikan itu cepat kotor. Nah, terus selanjutnya buruknya kualitas air adalah faktor utama penyebab kematian ikan cupang itu sendiri. Nah, untuk mencegah itu
ukuran akuarium atau solitaire sebaiknya sesuai dengan anjuran, yakni 3 kali panjang tubuhnya atau lebih besar akan lebih bagus, ya. Nah, untuk mencegah ukuran akuarium untuk merawat ikan sebaiknya Anda sesuai dengan anjuran, ya, ini 3 kali panjang tubuhnya. Karena dengan volume air yang banyak tentunya zat-zat berbahaya akibat pembusukan kotoran yang tidak cepat menyebar ke seluruh air. Selain itu, dengan jadwal pembersihan kotoran dan sisa pakan akan bisa menjaga umur ikan kita, ya. Jadi rutin yang biasa saya lakukan di rumah cupang Maros, yaitu 3 hari atau 1 minggu sekali mengganti air, ya. Dan air yang saya ganti itu sudah saya endapkan kurang lebih 1 hari 2 hari menggunakan garam, ya. Nah, poin yang kedua, sahabatku, suhu rendah atau air yang terlalu dingin, ekstrim di saat musim penghujan seperti ini, umumnya ikan-ikan banyak yang mati, apalagi yang kita pelihara di ruangan outdoor di luar rumah, karena suhu pH asam dari air hujan itu yang terlalu tinggi dan suhu air hujan yang lebat, sehingga air yang menampung di bak atau solitaire atau kolam yang ada di luar itu bisa penuh, ya, melimpah. Nah, salah satunya memang untuk mencegah ini kita perlu siapkan ekstrak daun ketapang, ya, karena setiap musim penghujan yang di ruangan outdoor ini kita harus minimal berikan ekstrak daun ketapang untuk menjaga pH suhu air, ya. Nah, yang poin ketiga, sahabatku, makanan yang berlebihan atau pakan yang kurang higienis. Nah, saran saya, jika memberikan pakan harus sesuai dengan ukuran dan banyaknya ikan yang ada dalam lubukan, ya. Jangan sampai berlebih, karena itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan itu sendiri, dan jika kebanyakan bisa menyebabkan toksin atau racun menyebar ke ikan tersebut. Nah, yang keempat, poin keempat, gangguan teman ikan seakuarium, ya. Memelihara ikan cupang jenis ini memang bukan hanya gangguannya dari luar, tetapi sama dengan teman-teman, ya. Jadi ikan cupang juga terganggu oleh temannya, apalagi kalau kita taruh solitaire yang berdekatan dan tidak ditutup dengan sekat, maka akan mengganggu ikan cupang yang ada di sampingnya, atau bahkan dia loncat, ya. Nah, sehingga pada saat dia ketemu, dia akan berkelahi, dan sehingga menyebabkan ikan cupang itu luka-luka dan akhirnya bisa mati, dan airnya itu bisa menyebabkan penyakit. Karena biasa kita malas mengganti air, kita langsung menurunkan saja ikan di bekas air itu. Jadi saran saya, harus kita ganti airnya dan gunakan sekat pembatas agar
ikan cupang itu tidak melompat atau tidak bertarung ya. Dan saran saya pada saat Anda menggunakan solitaire, jangan terlalu tinggi volume airnya ya, sehingga ikan cupang itu mudah untuk lompat. Dan yang terakhir sahabatku, ikan cupang yang stres, jadi bukan hanya manusia yang stres, jadi ikan juga stres ya. Nah, semua yang saya sampaikan dari 4 sampai 5 ini adalah faktor fisik menyebabkan cupang mati. Jadi selain itu, pemuncul stres ikan cupang karena dia berhadapan dengan kaca, terus ditambah dengan sorot sinar matahari langsung yang terlalu lama, bisa juga menyebabkan ikan cupang itu stres. Bisa juga diakibatkan karena di wadah itu terlalu banyak makanan seperti jentik nyamuk yang kita bisa berikan, itu air atau pakan hidup yang bisa mengganggu pergerakan ikan cupang itu sendiri. Nah, ciri-cirinya ikan cupang yang stres itu bisa dilihat dengan tidak aktifnya dalam bergerak. Ikan sering berada di dasar akuarium, nafsu makan juga menurun, dan pada saat pergerakannya itu lambat, jadi tidak seperti biasanya. Nah, demikian sahabatku 5 tips yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Semoga tips ini bermanfaat buat para pembudidaya, baik yang penghobi ikan cupang atau yang sudah berternak. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa Anda like dan subscribe dan bagikan jika video ini bermanfaat. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bernilai ibadah. Salam satu hobi, salam satu air, salam sukses dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.